kerja secara tidak langsung menuntut kita untuk selalu berpenampilan menarik. Mengapa demikian? Hal tersebut karena dengan adanya penampilan menarik dapat menarik pelanggan untuk bisa melayani pelanggan dengan baik dan benar. Grooming. Apa itu grooming? Grooming atau penampilan diri merupakan penampilan diri seseorang yang terjaga dan selalu rapi secara keseluruhan, dimulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, atau tindakan di mana seseorang akan bersih atau rapi secara keseluruhan dalam memperhatikan beberapa hal, di antaranya cara berjalan, cara berpakaian, tata busana, yang senantiasa selalu terlihat rapi dan menarik. Penampilan yang menarik akan memberikan kesan yang positif bagi orang lain. Di dalam dunia kerja, penampilan diri atau grooming sangatlah penting, di mana memiliki tujuan yang dapat mencerminkan kepribadian yang baik dan memberikan kesan positif dari masyarakat atau lingkungan. Selain itu juga, penampilan diri seseorang perlu selaras dengan nilai-nilai keindahan dan tata krama yang berlaku dalam kehidupan seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu menyadari bahwa kecantikan bukan semata-mata dari penampilan itu saja, tetapi dari hati atau inner beauty. Nah, selain itu juga terdapat faktor-faktor dalam penampilan diri atau grooming. Yang pertama, sikap atau pembawaan. Bagaimana sikap kita atau pembawaan terhadap penampilan diri akan menentukan sikap kita terhadap orang lain. Yang kedua, ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Apabila kita memiliki ekspresi wajah yang berseri-seri dan bahasa tubuh yang dapat meningkatkan tingkat percayaan diri kita terhadap pelanggan. Yang ketiga, berbicara. Berbicara kita memiliki etika yang baik dan benar, itu akan mempengaruhi terhadap kita dan juga antar karyawan. Yang keempat, kesehatan. Yang kelima, kebersihan dan kerapian. Yang keenam, tata rambut dan tata rias. Dan yang terakhir, tata busana. Di dalam penampilan diri atau grooming terdapat prinsip-prinsip dalam penampilan diri, di mana prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam berpenampilan diri yang baik dan menarik, yaitu tata cara berbusana dan tata cara berhias, di mana dalam dunia perkantoran atau dunia kerja bahwa berbusana yang rapi dan sopan akan mencerminkan kita terhadap kinerja yang lebih baik dan juga lebih positif, di mana cara berbusana yang baik merupakan ciri khusus, memancarkan kepribadian dan kewibawaan bagi seseorang yang memakainya. Dari cara berbusana, seseorang dapat dinilai kepribadiannya, tingkat pendidikannya, lingkungan, dan seleranya. Berbusana serasi harus meliputi pula pilihan yang tepat yang berhubungan dengan kepribadian dan pembawaan si pemakai, mampu menyesuaikan dengan kebutuhan, adat istiadat, lingkungan, atau suasana pada saat memakainya. Yang kedua, tata cara berhias atau make up. Merias wajah harus dilakukan sewajar mungkin atau natural, sesuai dengan kesempatan atau keperluan dan kepribadian seseorang. Berhias yang baik ditandai dengan hasil riasan yang natural, tidak pucat namun tidak berlebihan. Sebagai seorang manajer, berpakaian rapi dan bersih sudah menjadi hal yang wajib. Selain itu, tampilan yang elegan dan wajah yang bersih, serta memakai riasan make up yang natural dan fresh menjadi keharusan bagi seorang manajer, dengan menonjolkan ekspresi ramah, ceria, serta percaya diri yang dapat mendukung penampilan tersebut. Tata rias make up
Penggunaan kosmetik untuk rias wajah yang sesuai dengan jenis kulit dan sesuaikan dengan kebutuhan supaya terlihat tidak terlalu berlebihan, dan dengan menyesuaikan jenis kulit itu merupakan sangat penting untuk memilih kosmetik yang tepat untuk kulit diri sendiri. Hal yang dapat dimulai dengan membiasakan dengan menggunakan kosmetik adalah untuk memilih satu jenis merek. Hal tersebut bisa menghindarkan dan merusak atau berdampak buruk yang lain pada wajah kita. Selain itu, merias harus natural. Manajer cabang perbankan merupakan wujud dari pendelegasian wewenang dari direktur utama dari sebuah bank yang memiliki cabang. Manajer cabang itu memiliki tugas mewakili direktur, memegang rahasia keuangan, melaksanakan misi cabang, dan melaksanakan sistem dan prosedurnya. Sebagai seorang manajer cabang perbankan, berpakaian rapi, bersih, dan sopan adalah hal yang wajib dimiliki, karena seorang manajer akan menjadi contoh bagi staf-staf yang ada di bawahnya. Penampilan yang saya gunakan merupakan berbusana atau berpakaian sesuai dengan SOP yang telah ditentukan oleh perusahaan bank itu sendiri. Berikut penjelasannya. Sepatu, saya menggunakan sepatu heels berwarna hitam seragam dengan yang lainnya agar terlihat elegan dan tetap sopan dengan heels yang tidak terlalu tinggi. Untuk celana, saya menggunakan celana bahan berwarna hitam yang sesuai atau serasi dengan atasan yang saya gunakan. Saya juga menggunakan aksesoris jam tangan supaya tidak lupa waktu dan menambah kesan wibawa. Di bagian baju, saya menggunakan seragam yang sesuai dengan harinya. Pada hari Senin, Selasa, yaitu memakai blazer hitam. Baju dalam warna hijau, tentunya dengan rapi dan bersih. Untuk muka, saya menggunakan sentuhan make up yang natural, namun elegan dengan pemakaian bedak yang tidak terlalu tebal namun terlihat segar. Blush on berwarna peach dan digunakan secara tidak berlebihan. Pemakaian lipstick yang tidak terlalu merah namun tidak juga terlalu pucat. Di bagian atas, yaitu kepala, saya menggunakan jilbab diikat sesuai aturan yang menggunakan ciri khas dari bank tempat saya bekerja. Itulah penampilan seorang manajer dalam suatu perbankan, di mana kita bisa melihat bahwa penampilan merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan juga bekerja. Karena dengan penampilan yang menarik, kita bisa membawa positif dan juga menjadi bermanfaat bagi diri kita dan juga lingkungan. Sekian video yang saya tampilkan mengenai grooming dan juga praktiknya. Terima kasih dan sampai jumpa.